Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kekuatan tekanan. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Alkitab berkata bahwa tekanan dan kekuatan secara langsung saling melengkapi. Di mana ada tekanan, di situ ada kekuatan. Jika orang Kristen tidak mengenal tekanan, ia tidak mengenal kekuatan. Hanya mereka yang mengalami tindasan tekanan dapat memahami kekuatan. Seseorang yang semakin mengalami tekanan, ia semakin memiliki kekuatan yang besar dan semakin memahami apa kekuatan itu. Dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama, mengisahkan bagaimana para rasul dalam hidup dan pelayanannya. Setiap hari mereka ditekan, berada di bawah tindasan, menanggung beban yang berat. Ada hal yang mengganggu mereka, sehingga mereka tidak dapat hidup tenang dan tanpa masalah. Namun, saudara-saudara, dalam keadaan inilah justru adalah sarana bagi Allah untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Para rasul ditekan begitu rupa sehingga kekuatan mereka bertambah sampai menjadi kekuatan yang melampaui orang pada umumnya. Tekanan memaksa mereka untuk bersandar kepada Allah. Tekanan membawa mereka untuk mengalami hayat kebangkitan Kristus. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 32, Musa berdoa kepada Allah, "Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis." Musa dapat berdoa seperti itu, karena ia memikul suatu keperluan. Ia ditekan oleh keperluan itu, sedemikian rupa, sehingga jika Allah tidak menyelamatkan bangsa Israel, ia rela untuk dibinasakan. Itulah sebabnya Allah mendengarkan doanya. Demikian juga dengan Paulus. Dalam Roma pasal 9 ayat 3 dia berkata, "Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jika Israel tidak diselamatkan, ia rela kehilangan keselamatannya sendiri." Ini bukan hanya perkataan yang keluar dari bibirnya atau sekedar luapan emosinya. Tekanan akan keperluan memberinya suatu perasaan. Saudara-saudara, seringkali orang meniru doa orang-orang lain, tetapi tidak ada kekuatan. Doa-doa demikian sesungguhnya tidaklah begitu berguna. Ini dikarenakan tidak ada tekanan. Siapa yang pernah berdoa, "Ya Allah,
Jika engkau tidak menjawab aku tidak akan bangun. Jika Anda memiliki perasaan demikian dan mengutarakan perkataan demikian, Allah tentunya akan menjawab. Mungkin beberapa orang akan pulang ke rumah dan mengucapkan perkataan yang serupa. Tetapi yang paling penting adalah merasakan keberadaan tekanan yang menghimpit batin kita. Beberapa orang beriman sering mengeluh bahwa pikiran yang kotor sering melintasi pikiran mereka. Mereka seringkali tidak dapat menghentikan pikiran yang kotor itu. Mereka tahu bahwa ini tidak baik, akan tetapi mereka tidak menentangnya dan tidak menemukan kekuatan untuk berdoa kepada Allah tentang hal ini. Mereka mungkin menolaknya dan sedikit berdoa, tetapi mereka menyelesaikannya setengah hati dan tidak ada kekuatan. Mengapa mereka bertindak seperti ini? Sebabnya adalah karena mereka tidak merasakan tekanan dosa. Jika mereka memikirkan hal ini sekali, dua kali, ratusan kali, dan menolaknya sekali, dua kali, ratusan kali, dan menemukan diri mereka gagal dan gagal lagi, bertobat kepada Allah dan merasa kecewa atas kegagalan ini, maka mereka akan menyadari bahwa tekanan dosa itu sangat besar, dan pada akhirnya mereka tidak dapat bertoleransi terhadap dosa itu. Bahkan untuk 5 menit saja mereka tidak bisa menunggu lagi. Saat itu mereka akan mendapatkan iman dan kekuatan untuk menang atas dosa-dosa mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua situasi lingkungan kita telah diatur oleh Allah untuk kebaikan kita. Ingatlah, baik kita berada di rumah, di sekolah, bekerja di kantor, atau di tempat yang lain, Allah lah yang mengatur lingkungan bagi kita. Entah lingkungan kita baik atau buruk, kita harus ingat bahwa Allah selalu menghendaki kita mengekspresikan hayat kebangkitan Kristus. Mengapa Allah membiarkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan, dan hal-hal yang tidak dapat dihindari justru terjadi pada diri kita? Satu-satunya sebab Allah membiarkan hal itu menimpa diri kita adalah agar kita dapat melalui tekanan itu memperoleh kekuatan untuk mencari Allah. Kita harus belajar berdoa, baik sewaktu ada tekanan maupun tidak ada tekanan. Akan tetapi jika ada tekanan, kita harus mengubahnya menjadi kekuatan. Jika kita mengubah setiap tekanan yang menimpa menjadi kekuatan, kita akan melihat bahwa tekanan datang untuk menyatakan kekuatan kebangkitan Kristus. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini daripada kekuatan kebangkitan Kristus. Jika kita ditekan dan tidak ada harapan dalam semua sudut, kita akan jelas merasakan bahwa kekuatan kebangkitan Kristus akan timbul dan bangkit dari dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari pengaturanmu. Entah itu ada penderitaan, tekanan, dan pergumulan, semuanya bertujuan supaya aku lebih sungguh-sungguh dan lebih ngotot mencari Engkau. Tuhan, di dalam kekuatanku sendiri aku tidak mampu, tetapi di dalam kekuatan hayat kebangkitanmu, aku dapat menang dan melampaui segala tekanan. Jagalah diriku Tuhan, tetap tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian. Amin.